Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Pada bagian ini, kakak akan menjelaskan materi tentang manfaat keanekaragaman hayati. Selamat menonton! Keanekaragaman hayati memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Apa-apa saja manfaatnya? Yang pertama, kita lihat dari bidang ekonomi. Kayu jati kalau diekspor akan menambah devisa negara. Terus rotan ini diolah jadi keranjang, meja, kursi, dan diekspor juga akan menambah devisa negara. Beberapa jenis tumbuhan bisa diolah menjadi kosmetik, menjadi snack. Contoh ya, kalau di Malang itu ada namanya apel Malang. Ini diolah menjadi krepek apel dan dijual dapat duit. Ini beberapa contoh dari produk pohon jati. Meja makan, kursi makan, meja ruang tamu. Dan ini produk dari rotan, kursi, terus motor yang mirip Harley, kursi lagi, dan lampu rotan. Nah, itu dari bidang ekonomi. Terus dilihat dari bidang ekologi. Keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem yang sangat penting, terutama bagi ekologi ya. Contohnya, hutan hujan tropis. Ini adalah gambar dari beberapa hutan hujan tropis di Indonesia. Hutan hujan tropis ini memiliki nilai lingkungan atau nilai ekologis yang besar bagi bumi. Karena hutan hujan tropis ini berfungsi sebagai paru-paru bumi. Kenapa dikatakan paru-paru bumi? Karena kegiatan fotosintesis tumbuhan pada hutan hujan tropis dapat menurunkan kadar karbon dioksida. Kalau karbon dioksidanya sudah turun, berarti pencemaran udara juga turun kan? Menurunkan pencemaran udara. Juga kalau karbon dioksidanya turun, maka akan mencegah efek rumah kaca. Apa lagi? Hutan hujan tropis juga bisa menjaga kestabilan iklim global, yaitu mempertahankan suhu dan kelembapan udara. Menjaga kestabilan iklim global. Lanjut bagian yang ketiga. Ketiga, bidang sosial dan budaya. Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman agama, kepercayaan, dan adat istiadat. Beberapa daerah menggunakan hewan dan tumbuhan sebagai sarana upacara adat istiadat. Contohnya, upacara adat-adat Jawa menyajikan seikat tumbuh-tumbuhan yang dikenal sebagai tuhuan. Tuhuan ini digunakan sebagai penghias pintu masuk ruang upacara perkawinan, di mana tuhuan ini terdiri dari padi, tebu, pisang, dan kelapa. Nah, itu kalau untuk adat Jawa. Kalau di adat Batak Toba, pihak perempuan itu harus bawa ikan mas. Jadi setiap kali ada perkawinan, pernikahan, maka orang tua dari si perempuan akan membawa ikan mas, menyajikan ikan mas yang akan dimakan bersama pada pesta nanti. Bayangkan kalau tidak ada ikan mas, berarti perempuan-perempuan Batak Toba tidak akan bisa menikah kan? Nah, itu beberapa manfaat dilihat dari bidang ekonomi, ekologi, sosial, dan budaya. Terus apa lagi manfaat yang lain? Ya, pastilah untuk jadi makanan, kan? Contoh beras, ubi itu kan jadi makanan sebagai bahan pangan. Nah, itu beberapa manfaat keanekaragaman hayati yang sudah kita pelajari. Ada beberapa kan? Kalau begitu,
perlu dong kita menjaga kelestariannya supaya flora dan fauna ini tidak berkurang atau tidak punah. Nah, sebelum kita pelajari bagaimana cara melestarikan keanekaragaman hayati ini, kita harus tahu dulu apa-apa saja yang mempengaruhi berkurangnya keanekaragaman hayati ini. Jadi kita masuk ke topik yang berikutnya, yaitu faktor-faktor yang mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati. Yang pertama yaitu fragmentasi dan hilangnya habitat. Fragmentasi ini terjadi akibat penggunaan lahan untuk berbagai keperluan manusia. Contoh, penggunaan lahan hutan untuk pemukiman penduduk. Nah, akibatnya beberapa jenis tumbuhan dan hewan terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang sangat rentan dengan kata punah. Contoh yang kedua, faktor yang kedua, introduksi spesies. Introduksi spesies ini upaya mendatangkan spesies asing ke suatu wilayah yang telah memiliki spesies lokal. Contoh, penggunaan bibit padi unggul akan mengalahkan padi lokal. Sama halnya dengan jagung pionir, juga akan mengalahkan jagung lokal. Karena pionir ini dia batangnya pendek, terus umurnya cuma 3 bulan, waktu 6 bulan untuk memanennya. Makanya banyak masyarakat petani-petani menggunakan jagung pionir sebagai bibit. Lama-kelamaan nanti jagung lokal ini akan punah. Yang ketiga, pemanfaatan hewan dan tumbuhan secara berlebihan. Berikut adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini termasuk pencemaran air, udara, dan tanah. Zat yang menyebabkan pencemaran disebut polutan. Polutan yang berasal dari limbah industri disebabkan ikan mati. Yang berikut adalah pemanasan global. Nah, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan selatan mencair, yang membuat naiknya permukaan air laut. Kalau permukaan air laut naik, maka beberapa pulau akan tenggelam kan? Padahal pulau itu tadi berisi flora dan fauna. Sehingga flora dan fauna yang ada di pulau tersebut pun akan ikut tenggelam. Nah, ini ada 5 faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya keanekaragaman hayati. 1. Fragmentasi, introduksi spesies, pemanfaatan hewan tumbuhan secara berlebihan, pencemaran lingkungan, dan pemanasan global. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk melestarikan keanekaragaman hayati ini? Kita lanjut di bawah. Usaha pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia ada 2. Ini mungkin kalian udah pernah belajar di SMP ya. Yang pertama, pembiakan secara in situ. Nah, in situ ini pelestarian flora dan fauna di habitat aslinya. In itu di dalam kan? Contoh pelestarian hewan dan tumbuhan secara in situ yaitu Taman Nasional seperti Taman Nasional Ujung Kulon, tempat badak-badak, Taman Nasional Baluran, cagar alam hutan Tangkoko ya di Manado. Aduh. Aduh, gagal sekali ini, ha? Blur. Oh iya, blur nah ini.
Sampai ada merah-merah, Win. Baru zoom kata, fokus. Nah, kalau nggak tekan ini sampai ada merah-merah baru itu fokus. Nah, ini dia. Pelestarian keanekaragaman hayati yang kedua yaitu pelestarian di luar habitat aslinya, yang kita sebut sebagai pelestarian ex situ. Kebun Binatang Surabaya. Kalau di Bandung berarti Kebun Binatang Bandung. Pelestarian ex situ itu pelestarian hewan dan tumbuhan di luar habitat aslinya. Kalau untuk hewan contohnya di Kebun Binatang Surabaya, atau Kebun Binatang Bandung, atau kebun binatang yang lainnya. Kalau untuk tumbuhan, kalau di Indonesia itu contohnya Kebun Raya Bogor.